Oke, kita awali kegiatan kita hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mungkin bisa dipimpin dulu untuk yelnya di kelas. Kira-kira dia punya yel nggak? Punya. Oke, yuk bisa dicoba. Siapa yang bisa yang menjadi komentatornya siapa kira-kira? Coba. Ya, silakan. Ayo jangan Mimin. Kegiatan kita selanjutnya dari materi tadi pagi kita akan membahas tentang agama. Sekarang silakan dibuka dulu di LKS-nya untuk kita hari ini tentang kelistrikan di halaman 39. Silakan dibuka dulu. Ya. Nah, salah satu coba dibaca di penilaian pengetahuan itu, dibaca itu jangan dibaca dulu. Siapa mau baca? Langsung saja. Ya, kotak yang bersuara. Penemuan radio adalah video dari Italia. Teknik ilmu mempelajari mendapatkan ide mengenai radio ini sendiri. Dalam mempelajari yang dilakukan oleh di bacaan tersebut itu membahas tentang penemuan radio. Dari penemuan radio itu yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Sekarang sebelum kita masuk ke materi yang ini, ya pembahasan materi ini. Dari bacaan tersebut yang dibahas adalah radio. Kira-kira radio di situ untuk daya penggunaan gaya atau cara bahasa kasarnya itu yang bisa membuat radio itu bersuara apa itu? Ya, baterai. Pokoknya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tampilan dari sebuah radio. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama terkait dari baterai. Termasuk dari baterai. Sesuai materi yang sudah saya tentukan dalam rangkuman di pembelajaran kita dari kompetensi dasar 3.4 itu biasa tertera di kelas itu tertera ya. Di situ IPA tertera 3.4 mengenai mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangka sederhana. Nah, di situ pembahasan di situ mungkin lebih kita spesifikkan untuk pembuatan rangka listrik nantinya. Cuman di sini pembahasan yang pertama kita membahas tentang baterai. Nah, ada yang tahu baterai itu apa? Ya. Oke, lagi. Ya, buat radio. Oke.
Kemana? Ya, nah, itu masuk di akal itu. Kalau nggak masuk di akal nanti nggak masuk di pikiran. Oke, lanjut kita ke materi baterainya. Baterai adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, ini karena kita nggak ada ICT ya, nggak ada proyektor untuk menampilkan materinya. Mungkin materi nanti bisa kalian baca sendiri pada saat membaca di TK. Untuk materinya nanti bisa kalian pelajari dan juga untuk bisa belajar kalian nanti ke depannya sesuai dengan jembatannya TK nantinya itu materi kalian membuat PowerPoint. Untuk data file jadi kan harus bisa merangkum dulu, harus tahu mencari pokok pikiran dari pembahasan. Nah itu yang diutamakan. Nah, baterai adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik. Oke, kita gambarkan sebuah baterai. Ini kok gambar baterai. Nah. Oh, kayak kalem. Ya, gambar baterai. Di sini plus, di sini negatif. Nah, tanda plus dan negatif ini yang dinamakan adalah kutub. Plus atau negatif ini adalah yang dinamakan kutub. Nah, kalau kita bahas kutub, di dunia, kalau kalian lihat di globalnya dunia itu yang bunder itu. Nah, itu ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, fungsinya dari kutub utara dan kutub selatan itu untuk apa? Untuk menstabilkan. Nah, untuk menstabilkan. Misalnya, kutub utara itu cukup. Indonesia kalau mau pola. Nah, berarti kalau enggak. Soalnya kok balon lautnya kan harus jadi es mana? Cair itu. Yang berakhir Minggu bisa. Nah, kemudian nggak hanya Indonesia saja, hampir semua negara akan tenggelam karena air. Nah, pembahasan lanjut di kutub itu ada kutub positif dan kutub negatif. Kita nggak akan membahas terlalu dalam ya, karena di dalam baterai itu sebenarnya dalam baterai itu ada berbagai macam isi. Ada mulai dari karbon, ada mulai dari platina, ada mulai dari sikat karbon sendiri. Nah, jadi ada berbagai macam dalamnya baterai. Kita hanya membahas secara dasarnya saja bahwa baterai itu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia yang diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi perubahan dari energi kimia dijadikan energi listrik. Nah, itu untuk baterai. Itu gambar baterainya ada kalem. Oke, yang kedua yaitu ada saklar. Nah, kita pembahasan nantinya kita akan membahas sebuah rangkaian listrik. Jadi yang saya bahas di sini untuk materinya nanti terkait dari media baterai yang akan kita gunakan. Saklar adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Oke, sebelum penjelasan lebih lanjut dari saklar, ketika kalian melihat dan mengingat atau memikirkan kata saklar, kira-kira yang terlintas di benak kalian apa? Kata saklar itu ada apa saja dalam hidup kalian? Kakak dulu ini. Ayo, kira-kira kalian mendengar kata saklar yang terlintas di benak kalian apa kalian? Ayo, wow. Tak gambar kota ini Gambarnya Pak. Nah, kalau kita mengingat saklar, nah, ya kembali kota. Nah, apa yang kecil? Nah, ada lingkaran dan ada strip yang dinamakan yang ini untuk tanda on dan ini on. Nah, di sini on. Nah, jadi saklar yang kita untuk
terlintas kata sangka yang kita di pikiran kita kemungkinan adalah kata on dan off. Apakah cuma ada on dan off saja? Belum. Ya. Jadi setelah ada baterai, ada sangka. Nah, kurang lengkap lagi kalau nggak ada kabelnya. Secara logika kalau ada baterainya, ada kabelnya yang nggak jadi, berarti nggak lurus ya. Terus ada fungsi ini ya. Nah, ada kabel. Kabel nggak perlu saya tuliskan ya. Mungkin kabel semua sudah tahu kabel apa. Nah, kabel adalah alat perangkat atau penyalur aliran listrik. Nah, melalui seperti itu. Lanjut, ada lampu. Nah, kalau kita membahas masalah lampu, otomatis kita dihadapkan dengan rumus. Ya. Tapi kita nggak mau rumus dulu ya. Nanti tambah jelimet. Ya. Kita membahas lampu. Nah, kalau dayanya dari baterai ini 220 volt, ya, 220 volt. Jika aliran lampunya itu 5 ampere, kira-kira 220 itu ngangkat juga buat menghidupkan 20 lampu. Alasan tidak mampunya apa? Oke. Nah, itulah sekilas dari materi terkait untuk peralatan atau perangkat akan digunakan dalam pembuatan listrik. Oke, tadi kita membahas materinya tentang perangkat yang dibutuhkan untuk listrik. Nah, untuk materi selanjutnya, kelanjutan dari materi itu sesuai dengan materi dasarnya. Itu ada rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik sederhana itu bisa dijelaskan bahwa penggunaan rangkaian listrik itu digunakan pada banyak hal. Misalnya dalam dunia industri motor, industri elektronik, dan juga banyak industri yang lain. Nah, di sini ada dua macam. Ada dua macam bentuk rangkaian. Ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Paralel ya, bukan paralel. Nah, paralel berarti kata para itu berarti wong akeh. Rel berarti landasan ya, sepur ya. Lamare orang-orang landasan sepur berarti. Bukan rangkaian paralel. Iso. Nah, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri atau bisa dikatakan rangkaian penyegar. Oh, rangkaian. Atau bisa dikatakan rangkaian penyegar. Dan rangkaian paralel ada rangkaian nah, seri atau tunggal dan paralel atau saling hubung. Kenapa kok saling hubung? Ya, karena dari satu kabel itu bisa menghubungkan bagian lampu dengan saling hubung. Ya, untuk bentuk rangkaian seri, mau terang depan, mau menjelaskan depan. Jangan depan, jangan depan. Ayo, jangan maju depan, jelaskan. Apa itu paralel listrik? Come here, please. Ya. Kata seri atau kata paralel itu rangkaian tunggal dan rangkaian seri. Nah, rangkaian seri
itu biasanya hanya bergantung pada satu saklar. Tapi kalau rangkaiannya tunggal, kalau rangkaiannya paralel itu bisa lebih dari satu saklar. Nah, di sini rangkaian serinya. Nah, kita buat langsung masuk ke itu saja. Rangkaian seri itu apa? Nah, misalnya ini misalnya ini kalau model tadi di sini ada nah, dan di sini ada saklar. Untuk membuat seri itu hanya singgah hubungan saja dari kabel. Usahakan kabel keluar bukan dari kutub negatif. Karena apa? Jika keluar dari kutub negatif, listrik itu akan berpengaruh pada lampu yang akan mengakibatkan lampu rusak atau putus. Jadi keluarkan dari bus, kita masukkan ke saklar ke mode off. Nah, dari mode off kita keluarkan ke mode on untuk masuk ke arah lampu dan ke lampu lagi, dan dari lampu terakhir langsung dimasukkan lagi ke poin negatif. Nah, rangkaian seri itu nggak terlalu ribet, cuman tinggal sambung. Resiko dari rangkaian tunggal atau rangkaian seri apabila kabelnya putus semuanya bapak. Kalau ke paralel itu lebih banyak lagi. Misalnya ini saya kasih lampu, dan saya kasih lampu lagi. Sabar keras. Nah, kalau rangkaian seri kan tinggal menyambung saja. Dan lemahnya rangkaian seri itu apabila satu terputus, semuanya ikut terputus. Tapi kalau rangkaian itu misalnya paralel, sama, tetap kita masukkan ke poin di sabar kosong. Lalu kita masukkan di sini. Tidak langsung ke lampu tapi lurus. Nah, ini dan ini langsung kita luruskan. Kita temukan. Nah, untuk menyambungkan ke dalam lampu, kita berikan lagi antara kabel 1 dan kabel 2. Nah, ketika ini kan kabel kosong yang tidak ada lampu, jadi alurnya listrik ini akan terus lewat. Dikatakan lampu ini hidup, berarti ini adalah hambatan yang digunakan dari baterai untuk menghidupkan lampu. Nah, apabila cuma hanya ada kabelnya saja, tidak ada lampunya, berarti ini hambatan kosong. Ya. Dan apabila ini diputus, tidak pengaruh apa-apa pun pada lampu. Ketika tombol di on kan, ya, ketika tombol di on kan, semuanya itu. Nah, bedanya di mana? Kalau di sini putus kabel, semua mati. Tapi kalau yang putus cuma ini saja. Ini yang paling simpel dan paling terlihat, bisa dilihat kalau rangkaian titik paralel dan seri terlihat jelas. Setelah nanti kita akan mencoba yang itu, ya, dengan maju satu persatu mana yang dinamakan seri dan mana paralel. Apabila salah satu nanti saya bisa. Ya. Meskipun dua depan dan dua belakang ini putus, ini tetap hidup. Ya. Beda cerita kalau yang putusnya di sini. Ya. Bisa otomatis mati kabel. Ya. Ini kan pusat. Ya. Jalur pusatnya. Kalau yang putusnya di sini otomatis 3 lampu ini mati semua. Tapi kalau putusnya ke arah lampunya, nah, tidak akan berpengaruh apa.
Nah. Oke, dari materi kelistrikan itu paling terbaik dari materinya. Ada yang masih dibingungkan kira-kira? Tidak. Nana tidak. Paham 12? Paham. Orang yang bingung dia. Oke. Lanjut lagi. Sekarang akan saya buatkan sebuah rangkaian kelistrikan, tapi dengan kondisi penuh. Ya. Dengan rangkaian kelistrikan, tapi dengan kondisi penuh. Jadi benar-benar ini rangkaian kelistrikan yang seharusnya digunakan di situ. Ya. Untuk rangkaian contoh yang ada di sini ya, dengan menggunakan dua saklar. Ya. Ini sebenarnya agak kacau. Ya. Untuk rangkaiannya sebenarnya dalam kelistrikan itu, yang pertama kita masukkan kotak baterai. Ya. Ini kan kotak baterai. Di sini plus, ini ya. Ya. Ini kita ibaratkan MCBC atau tempatnya baterai. Mana Pak? Tapi kalau yang bunyi itu kan begini. Iya, cuman bisa satu-satu semua, langsung satu kabel. Ya, untuk membuat rangkaian seri paralel di situ, ya. Kan ada dua medan di sini. Ada dua medan yang dibutuhkan. Nah, ada dua medan yang dibutuhkan. Nah, ada dua lampu. Dan ada dua saklar. Nah, penempatan saklar itu bukan di arah pusat, ya, bukan di pusat keluarnya listrik. Ya. Penempatan saklar itu ada tepat di bawahnya lampu. Nah, misalnya langsung kita sambungkan. Ini kabel, kita tarikan. Kabel kita tarikan lagi. Nah, dari sini, ya, dari sini kita sambungkan langsung. Sini. Ya. Rangkaian seri paralel itu sebenarnya seperti ini. Jika yang saya hapus satu, ya satu saya hapus. Ini rangkaian seri. Jika saya gabungkan dua, ini rangkaian paralel. Bukan paralel. Dari baterai masuk ke dalam saklar. Ini kebalik ya. Ini saya masukkan listrik keluar dari negatif, bukan dari positif ya. Jadi listriknya masuk ke sini dari negatif. Nah, sistemnya dari sistemnya yang punya lebar. Nah, yang punya lebar. Penempatan saklar itu ada di sini ya. Sampai tidak lebih dahulu. Nah, penempatan saklar di sini. Nah, di sini ada sakralnya lagi di atas. Jadi ini dipateni, bagi sedang sampai mana? Nah, kabel nanti mana? Nah, karena apa? Penempatan saklar di pusat, di keluarnya medan listrik. Nah, ditempatkan di keluarnya medan listriknya. Nah, penempatannya harusnya di dekat lampu. Makanya di saklar yang cewek itu dekat dengan lampunya. Nah, bukan keluar dari punten pakai saklar. Nah, dari itu kamu jadi ini pakai saklar apa mau modal. Nah, Aku dulu dengan walau dari sini saya bilang seperti itu. Ya, ini hidup, hidup. Di sini hidup. Tuh, menurut. Ya. Biasanya bisa dipakai nih mas jika. Ya. Ini namanya lah ya. Saya sendiri.
Terus tiga kunci ya. Loh. Nah, sekali situ udah cukup. Loh, turun kabeh. Nah, ini namanya rangkaian sehari. Sebenarnya sama saja, ini juga benar sebenarnya. Ini dimatikan, ini dihidupkan, ini dimatikan juga hampir sama sebenarnya. Konsepnya sama, cuma salah penempatan. Nah. Nah. Jadi harusnya dibutuhkan lagi ini. Yang ini hidup, yang ini juga hidup. Ketika satu salah berarti itu semua mati. Seharusnya ada yang hidup satu. Nah. Ketika satu dimatikan itu ada hidup satu. Ini kalau yang nggak paham ya, sama mama kelistrikan seperti ini kita pasangkan nih, kelistrikan seperti ini, kobong main. Oke, kobongan sekarang. Ini untuk cewek tak bongkar ya. Silakan ini dibuat lagi kalau ulang. Jadi belajar membuat lagi, katakan. Oke, itu kegiatan kita hari ini karena kita berhubungan dengan anak ini. Ya. Setelah ini nanti dalam kegiatan listrik ini, ya, ini khususnya yang cewek ya. Jadi untuk yang cewek silakan maju 3 orang. Ya, silakan maju 3 orang dulu. 3 orang saja. Ya. Silakan dirangkai ulang tapi tetap mengalir. Rangkainya masing-masing. Sekarang kita mencoba. Sudah benar kan? Katakan ulangnya. Yuk, yang cewek siapa mau maju? Yuk. Pak, rangkai ulang ya Pak ya? Rangkai ulang. Iya. Ada yang jawab mau maju? Silakan. Ada yang berani maju? Jawab 2 orang berarti. 2 orang Pak. Belah cewek 3 orang, lagi jawab 2 orang. Jadi siapa yang maju? Sama Laila. Ini bagus. Iya, yang lainnya didengarkan yang lain. Oke. Di sini. Ya. Idealnya sama. Kita mulai bersama. Nah, yang pertama.
itu saklar. Ini jika kita on-kan, satu hidup lagi. Nah, ini mati. Ini seri. Hilangkan seri. Seri off, on dan on. Jadinya paralel. Nah, ini on paralel. Nah, jadi kalau paralel satu mati, satu hidup. Nah, itu ya konsepnya. Nah, nanti jangan dibetulkan lagi untuk media prakteknya. Untuk kegiatan kita hari ini terkait kelistrikan kurang lebih seperti itu. Jika ditanyakan atau dibingung, jangan ditanyakan sebelum hari. Ada yang tanyakan? Boleh tak boleh? Silakan. Biarkan dua yang juga. Kita sekali. Ya. Jadi kegiatan kita hari ini seperti itu. Sebelum ini itu kegiatan semuanya duduk sini. Kita mencoba saya bernyanyi kalian bergerak. Jangan dengarkan ya. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke pinggang. Bunyi ya? Saya dulu. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke pinggang, atas, bawah, pinggang, lutut, atas, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki.